Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Wimar Ramli dengan NIM J3A119117 dari Program Studi Komunikasi Sekolah Vokasi IPB University. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang drone, mulai dari apa itu drone, sejarah dan perkembangannya, serta fungsi serta jenis dari drone. Seseorang yang memiliki hobi fotografi dan videografi terkadang berkeinginan untuk memiliki alat yang satu ini. Ya, siapa sih yang nggak tahu drone? Pesawat tanpa awak yang berukuran kecil dan ringan ini sering diandalkan penghobi aerial fotografi dalam memotret dan merekam objek dari ketinggian. Drone, atau juga disebut Unmanned Aerial Vehicle (UAV), merupakan wahana pesawat terbang mini tanpa awak. Pesawat ini dikendalikan dari jarak jauh menggunakan remote control yang dihubungkan melalui frekuensi radio maupun Wi-Fi. Google mencatat bahwa penggunaan drone sebenarnya telah lama diterapkan mulai pada Perang Dunia Pertama. Austria menjadi negara pertama yang diketahui menggunakan drone saat menyerang Italia pada 22 Agustus 1849. Saat itu, drone masih berbentuk balon udara dengan pelengkapan bahan peledak di dalamnya. Sementara, drone yang benar-benar sebagai pesawat tanpa awak pertama dirancang menjelang berakhirnya Perang Dunia Pertama. Saat itu, pesawat bernama Hewitt Perry Automatic Airplane menjadi model pertama yang sukses terbang di angkasa. Kontrol pesawat ini masih menggunakan gyroscope. Sepanjang kiprah Hewitt Perry Automatic Airplane, militer Angkatan Darat Amerika Serikat pun mencoba mengambil alih pengembangannya. Pada 1917, pesawat tersebut akhirnya dikembangkan sebagai mesin torpedo udara milik militer negeri Paman Sam itu. Dan pada tahun 1918, debut lanjutan pesawat tanpa awak tersebut melahirkan generasi selanjutnya yang diberi nama Bucket Train. Setelah itu, pesawat tanpa awak tersebut digunakan untuk peperangan pada era Perang Dunia Pertama. Perkembangannya pun lambat laun bukan hanya dilakukan oleh Amerika saja. Pada tahun 1931, pesawat tanpa awak bernama Fairey Queen juga dikembangkan oleh Inggris. Dan pada tahun 1935, bersamaan dengan lahirnya generasi pesawat tanpa awak bersama DHH-2 Queen Bee, hasil pengembangan Inggris pun menjadi awal mula munculnya sebutan drone. Kemudian, pada era Perang Dunia Kedua, drone digunakan sebagai alat latihan para tentara untuk menembak target. Militer Jerman dari pemerintah Nazi juga menggunakan drone sebagai senjata udara UAV sepanjang Perang Dunia Kedua tersebut. Setelah itu, muncullah pesawat kontrol yang kini dikenal sebagai mainan RC. Reginald Denny memproduksi pesawat ini secara massal dan menyuplai ketersediaannya kepada Royal Flying Corps selama Perang Dunia Pertama. Setelah itu, muncullah pesawat kontrol yang kini dikenal sebagai mainan RC. Reginald Denny memproduksi pesawat jenis ini secara massal dan menyuplai ketersediaannya kepada Royal Flying Corps selama Perang Dunia Pertama. Setelah itu, perusahaan tersebut berubah menjadi pembuat radio plane yang kemudian menjadi drone penarget. Sedangkan menurut Fortune, dunia kemiliteran telah mengenal pesawat drone canggih mulai pada tahun 1995. Pesawat General Atomic MQ-1 Predator mulai menjalani debutnya. Hingga kini, pesawat tersebut masih digunakan untuk kegiatan pemantauan maupun mata-mata. Barulah pada tahun 2010, Parrot memperkenalkan AR drone yang bisa dikendalikan melalui perangkat smartphone. Drone ini mengusung model quadcopter, yakni berbaling-baling 4. Saat itu, Parrot pertama kali memperkenalkan AR drone di ajang Consumer Electronics Show di Las Vegas. Setelah Parrot, bos Amazon Jeff Bezos memperkenalkan sebuah drone yang dikatakan mampu digunakan untuk mengantar makanan. Citra drone yang dulu sempat lekat dengan peralatan militer, kini mulai banyak dimiliki oleh warga sipil. Drone yang tersedia setelah munculnya model quadcopter banyak digunakan untuk keperluan syuting film, dokumentasi, fotografi, atau bahkan sekedar hobi. Parrot dan DJI merupakan dua nama besar yang kini berada di pasar pesawat tanpa awak. Selain itu, ada pula merek lain seperti GoPro, Karma, dan Intel yang kini mulai menjajaki bisnis udara. Drone sipil menurut penggunaan umumnya ada dua macam, tipe aerial dan tipe racing. Tipe aerial lebih diminati dan memiliki pengguna lebih banyak karena fungsinya yang digunakan untuk mengambil gambar dari udara cenderung lebih menarik minat pengguna dibanding untuk balapan. Berikutnya, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis drone. Jenis-jenis drone berdasarkan baling-balingnya ada dua. Jenis yang pertama yaitu fixed wing drone atau drone tunggal.
Drone jenis ini berbentuk seperti pesawat komersial dan digunakan untuk proses yang cepat, daya jangkau lebih cepat, serta luas. Biasanya untuk pemetaan atau mapping, atau konsepnya seperti scanning. Drone jenis fixed wing memiliki energi lebih irit baterai karena single baling-baling. Yang kedua yaitu multicopter drone. Untuk Anda yang ingin membuat video yang bagus, sangat cocok memilih drone yang multicopter dikarenakan lebih stabil dan daya angkut serta kekuatan untuk membangun pembuatan atau kamera bisa lebih berat. Semakin banyak baling-baling, semakin stabil dan lebih aman. Nah, jenis baling-baling itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, 3 baling-baling, 4 baling-baling, 6 baling-baling, dan 8 baling-baling. Berikutnya, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu fungsi dari drone. Drone mempunyai fungsi yang sangat beragam, mulai dari rekreasional, komersil, hingga militer. Nah, fungsi yang pertama yaitu dapat digunakan ketika terjadi bencana alam. Bencana alam bisa membuat akses antar lokasi terputus. Manusia pun memiliki keterbatasan dalam mengakses tempat terjadinya bencana. Kecanggihan drone pun dimanfaatkan ketika bencana tiba. Misalnya, melacak korban, mengumpulkan dan mengirim sampel medis, persediaan dan obat-obatan ke daerah terpencil dan tidak terjangkau. Selain itu, drone juga bisa digunakan sensor merah untuk mendeteksi manusia dan membantu dalam skenario pencarian dan penyelamatan. Yang kedua, membantu dalam eksplorasi tambang, gas, dan minyak bumi. Dengan bantuan sensor elektromagnetis tertentu, drone dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi geologi. Selain itu, keberadaannya dapat membantu ahli geofisika mengidentifikasi dan memperkirakan lokasi serta keberadaan mineral, minyak, dan gas alam. Selain itu pula, drone bisa digunakan untuk mengelola infrastruktur dan aset bagi perusahaan. Manfaat ini membuat perusahaan minyak, gas, dan tambang memangkas biaya, meningkatkan efisiensi dan daya saing. Yang ketiga, yaitu digunakan di dunia konstruksi dan real estate. Masih banyak bidang pekerjaan yang membutuhkan drone, salah satunya adalah dunia konstruksi dan real estate. Drone mempermudah survei tanah dan mengumpulkan informasi di lokasi konstruksi. Drone juga digunakan untuk mengumpulkan video dan gambar rumah dan bangunan, yang kemudian dipakai untuk materi pemasaran dan membantu proses penjualan real estate. Fungsi yang keempat yaitu bagian dari strategi dan taktik militer. Di berbagai negara, penggunaan drone di bidang militer mulai masif dilakukan. Drone digunakan untuk strategi perang, mengawasi musuh hingga menjadi mata-mata. Tak hanya itu, drone dipakai untuk keamanan dan kontrol lalu lintas. Yang kelima, yaitu membantu petugas pemadam kebakaran. Bagaimana bisa drone membantu dalam memadamkan kebakaran? Ada beberapa yang bisa dilakukan, seperti memberikan informasi langsung ke lokasi kejadian kebakaran, bagaimana api menyebar, mana titik evakuasi, serta menemukan korban yang terperangkap di suatu ruangan. Selain itu, ada juga drone yang dikembangkan untuk menyemprotkan air di titik yang diidentifikasi sebagai api. Fungsi yang keenam yaitu digunakan di bidang pertanian. Bidang pertanian juga semakin banyak yang membutuhkan drone. Di sini, penggunaannya diterapkan untuk meningkatkan produksi tanaman dan memantau pertumbuhan tanaman. Drone yang terbang di ketinggian juga bisa memberikan informasi terkait masalah irigasi, variasi tanah, serangan hama, dan kondisi kesehatan tanaman. Fungsi yang ketujuh, yaitu dapat digunakan untuk memantau lalu lintas. Drone juga digunakan untuk membantu mengontrol lalu lintas. Dari ketinggian, drone akan merekam padat atau tidaknya jalanan, serta apakah ada peristiwa seperti kecelakaan lalu lintas. Dari kejauhan, drone pun dapat melihat keadaan lalu lintas dengan mudah dan cepat. Itulah dia video tentang drone, fungsi, sejarah, dan jenis-jenisnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.